membeli teralis, belinya di toko bangunan. Bahannya besi, terlihat bersih dan gampang diseka. Melalui Disnatalis, kita tingkatkan kebersamaan dan kekeluargaan menuju perguruan tinggi yang maju, jaya, dan merdeka. Bertempat di auditorium, Senin 23 Mei dilangsungkan puncak peringatan HUT ke-43 Yayasan Jagadita Denpasar dan Disnatalis Universitas Ngurah Rai atau UNR yang diikuti seluruh Civitas Akademika UNR. Memasuki usia ke-43 tahun, peringatan kali ini mengangkat tema melalui Disnatalis kita tingkatkan kebersamaan dan kekeluargaan menuju perguruan tinggi yang maju, jaya, dan merdeka. Berbagai kegiatan telah dilalui dalam memperingati HUT dan Disnatalis tersebut yang diselenggarakan oleh unit-unit kerja. Selain itu, untuk dosen yang akan memasuki purna tugas diberikan apresiasi oleh yayasan dan rektor UNR. Yang tak kalah, dosen yang sudah mengabdikan diri selama 20 tahun juga turut diberikan apresiasi. Rektor UNR Putu Tirkawidanti mengatakan di usia yang ke-43 tahun ini merupakan usia yang tidak muda lagi, melainkan sudah dewasa. Berbagai capaian telah diraih oleh universitas selama setahun ini, namun universitas juga tidak berpuas diri sampai di sini, melainkan terus akan melakukan peningkatan kinerja dan prestasi. Banyak tantangan juga yang ada di depan yang harus dilalui dan dicarikan strategi demi tercapai perguruan tinggi yang maju, jaya, dan merdeka. Dirgahayu Yayasan Jagadita Denpasar dan Disnatalis Universitas Ngurah Rai yang ke-43 yang jatuh pada hari ini Senin tanggal 23 Mei tahun 2022. Tentu banyak hal Universitas Ngurah Rai sudah lakukan di masyarakat. Nah, kita semua, jadi Civitas Akademika Universitas Ngurah Rai memaknainya tentunya dengan berbagai kegiatan saat perkembangan teknologi informasi dan pandemi COVID-19 yang baru saja kita lalui, serta kompetisi antar perguruan tinggi tentunya, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, membuat Universitas Ngurah Rai memiliki tantangan yang tidak ringan di masa kini dan juga masa depan. Nah, oleh karena itu Universitas Ngurah Rai secara kelembagaan harus secara cerdas melakukan transformasi dan hal ini juga merupakan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang sangat strategis tentunya, serta pengalokasian berbagai sumber daya secara tepat sehingga sasaran strategis Universitas Ngurah Rai ini di masa datang dapat tercapai dengan baik. Ketua Yayasan Jagadita Anak Agung Gede Raka menyampaikan tema HUT kali ini merupakan tema yang relevan. Kami juga ucapkan apresiasi kepada unit-unit kerja dalam mengisi berbagai kegiatan yang dilakukan sejak sebulan. Pihaknya menekankan bahwa UNR perlu memandang dari 3 aspek baik masa lalu dalam perjuangan mendirikan yayasan dan universitas ini. Masa kini adalah apa yang dicapai sekarang dan masa yang akan datang yang patut dirancang melalui berbagai strategi. Sungguhnya kalau saya simak dalam bentuk yang sederhana, saya lebih menyampaikan secara ringkas bahwa ada 3 hal ruang yang saya tekankan di sana. Ya. Ruang itu maksudnya waktu gitu, waktu lampau, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Nah, waktu lampau tadi saya berbicara tentang sejarah kan, sudah kan. Jadi sejarah itu sudah disampaikan tadi oleh yang banyakkan sejarah. Jadi bagaimana Ngurah Rai itu sejak awal didirikan hanya dengan semangat, karena dulu kita ini adalah orang-orang birokrasi yang melihat keadaan di Bali sekitar tahun 78 itu. Sesungguhnya indikatornya kan pendidikan kita belum maju adalah banyaknya sarjana salah satu. Maka di tempat kita bekerja itu hanya beberapa orang saja. Itulah maka teman-teman
bersepakat akhirnya mendirikan Ngurah Rai, dan semua yang mendirikan itu adalah jebolan dari Universitas Gadjah Mada, Parahyangan, Bandung, Brawijaya dan lain sebagainya. Jadi masa depan itu semangat ruang. Nah, masa sekarang ini yang paling penting. Masa sekarang kita akan lihat progres kan, dari 79 ya 43 tahun dari kita meminjam SD sampai kita bisa membeli tanah dan membangun. Saya kira mungkin fasilitas hardware sudah cukup. Maka sekarang kita akan lebih tekankan pada SDM. Ini sekarang, waktu sekarang. Mengapa SDM? Karena tantangan yang akan datang adalah sangat berat. Digitalisasi. Nah, oleh karena itu saya sudah mulai memikirkan teman-teman dosen, coba adakan penelitian-penelitian bagaimana kita mengantisipasi digitalisasi nanti. Itu akan banyak penggunaan robot-robot ya, artificial intelligence itu yang akan menggantikan manusia dengan robot-robot. Kemana manusia-manusia ini akan dipekerjakan. Oleh karena itu dari sekarang sungguhnya harus sudah diantisipasi. Mungkin dari segi arsitektur misalnya bagaimana, mungkin dari segi sipil bagaimana kita mengatasi, terutama masalah yang ada hubungan dengan digitalisasi itu. Dari segi ekonomi bagaimana, dari segi hukum bagaimana, dari segi sosial bagaimana. Nah, tapi di sini kan perlu terutama kalau kita lihat culture universal ya, ada 7 unsur kebudayaan. Yang paling cepat berubah adalah pada tatanan mata pencaharian. Itu akan paling mudah dibuat digitalisasi. Tapi yang akan paling sulit berubah adalah sistem religius. Tentu sistem adat budaya.